Baik, selamat datang di video pembelajaran kimia untuk materi stoikiometri dan hukum dasar kimia, submateri, persamaan reaksi, dan kadar. Selanjutnya, pada persamaan reaksi kimia ini, jika kita dapat menemukan mol suatu zat, juga dapat kita hitung selain masanya, seperti jumlah partikel dari atom tersebut dan juga volume gas pada STP. Selain dapat menghitung massa ataupun volume dan juga jumlah partikel suatu zat, dari suatu persamaan reaksi kimia dapat dilakukan juga perhitungan konsentrasi atau kadar. Karena biasanya yang dilakukan di laboratorium, reaksi kimia tersebut dilakukan pada suatu wadah memiliki volume, karena reaktannya berfasa aqueous atau larutan. Fasa larutan ini erat kaitannya dengan kadar atau konsentrasi. Apa itu kadar? Kadar merupakan besar perbandingan zat dengan banyaknya campuran dalam satu campuran. Setiap fasa larutan dapat dihitung kadarnya. Dan ada beberapa jenis perhitungan kadar. Yang pertama ada persen massa, berat per berat. Dapat kita hitung dengan persamaan kadar zat terlarut sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100. Ini untuk massa zat dalam larutan. Untuk kadar zat pada padatan dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan kadar ZA sama dengan massa ZA per total massa semua zat dikali 100%. Itu adalah persen massa. Sebagai contohnya, di buku paket halaman 204 nomor 3. Hitunglah persentase kadar zat terlarut bila 10 gram gula dilarutkan dalam 190 ml air. Massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter. Oke, kita punya massa gula 10 gram dan kita perlu menentukan massa air karena di sini diketahui volume air 190 ml air. Untuk menentukan massa air dapat kita lakukan dengan mengalikan volume air dengan massa jenis air. 190 ml dikalikan 1 gram per mililiter. Dan kita temukan massa airnya adalah 190 gram. Oke, dapat kita hitung massa larutan jika kita mengetahui massa gula dan massa air dengan menambahkan massa gula dengan massa air. Massa gulanya adalah 10 gram dan massa airnya 190 gram. 10 tambah 190 gram adalah 200 gram, sehingga massa larutannya adalah 200 gram. Dapat kita tentukan kadar gula dengan membagi massa gula dibagi dengan massa larutan dikali 100%. 10 per 200 dikali 100%. Maka hasilnya 5%. Jadi kadar gula terlarut dalam larutan tersebut adalah 5%. Oke, yang kedua ada persen volume atau V per V. Dengan persamaan rumus, kadar zat sama dengan volume zat yang terlarut dibagi dengan volume larutan dikali 100%. Oke, contohnya pada buku halaman 204. Dalam label alkohol yang dijual di toko obat tercantum kadar alkohol 70%. Berapa volume alkohol yang terdapat dalam 500 ml larutan alkohol? Oke, jawab. Volume alkohol 70% dalam 500 ml larutan alkohol. Maka dapat kita tentukan volume alkoholnya dengan membagikan kadar alkohol 70% dengan 100% lalu dikalikan dengan volume larutan. Totalnya ada 500 ml. Maka 70 per 100 dikalikan dengan 50 ml. Hasilnya adalah 350 ml. Jadi volume alkohol 70% dalam 500 ml larutan alkohol adalah 350 ml. Selanjutnya adalah bagian per juta atau BPJ atau ppm, part per million. BPJ atau ppm menyatakan satu bagian zat dalam sejuta bagian campuran. Jadi menggunakan persamaan rumus adalah kadar ZA sama dengan massa ZA dibagi dengan massa campuran kali 100 dikali 10 pangkat 6 BPJ. Atau jika dalam satuan volume, kadar ZA sama dengan volume Z dibagi dengan volume campuran dikali 10 pangkat 6 BPJ. Oke, sebagai contohnya pada buku paket halaman 205,
Berapa ppm kadar CO2 di udara jika udara bersih mengandung 0,00025% CO2? Kadar CO2 dapat kita hitung dengan membagikan persentase dibagi dengan 100 dikali dengan 10 pangkat 6 ppm. Maka dapat kita temukan hasilnya adalah 2,5 ppm. Jadi kadar CO2 di udara adalah 2,5 ppm. Selanjutnya adalah molaritas. Satuan dari molaritas ini adalah molar. Arti dari larutan konsentrasi 1 molar adalah larutan yang mengandung 1 mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dapat kita gunakan dengan persamaan molar sama dengan mol zat dikali 1000 per volume larutan ml. Selanjutnya contohnya buku paket halaman 207. Banyak 5,6 gram KUH dilarutkan dalam air sehingga volume larutan mencapai 200 ml. Itu konsentrasi molar lautan tersebut. Dan nilai ARK 39O16H1. Maka digunakan persamaan rumus seperti di atas. Kemudian untuk menentukan konsentrasinya kita perlu menemukan mol dari KUH. Mol KUH dapat kita temukan dari pembagian massa KUH dengan mR KUH. Massa KUH 5,6 gram kita bagi dengan mR KUH. K ditambah O ditambah H sehingga 56. Molnya 5,6 gram dibagi dengan 56 dikali dengan 1000 per 200 ml. 200 ml ini adalah volume larutan. Maka kita dapat lakukan perhitungan dan didapatkan hasilnya adalah 0,5 molar. Jadi konsentrasi molar larutan KUH adalah 0,5 molar. Kemudian molaritas ini dapat kita lakukan perhitungan untuk pengenceran larutan. Dapat digunakan dengan persamaan rumus volume 1 dikalikan molaritas 1 sama dengan volume 2 dikalikan molaritas 2. Sebagai contohnya pada halaman 208, hitunglah kemolaran larutan jika ke dalam 100 ml larutan H2SO4 0,2 M ditambahkan air sehingga volumenya menjadi 500 ml. Maka kita memiliki volume 1 100 ml dan molaritas 1 adalah 0,2 molar. Kita mencari molaritas kedua dengan volume keduanya adalah 500 ml. Maka V1 dikali M1 sama dengan V2 kali M2. 100 ml dikali 0,2 molar sama dengan 500 ml dikali molaritas 2. Maka molaritas 2-nya adalah 100 ml dikali 0,2 molar dibagi 500 ml. Maka hasilnya molaritas kedua adalah 0,04 molar. Jadi kemolaran larutan yang dihasilkan adalah 0,04 molar. Yang ketiga, sebagai contohnya di buku paket halaman 209. Sebanyak 50 ml HCl 0,1 molar dicampur dengan 75 ml HCl 0,2 molar. Berapa kemolaran larutan HCl campuran? Dengan persamaan rumus yang sama, dapat kita masukkan masing-masing datanya untuk volume 1 dengan molaritas 1 adalah 50 ml dan 0,1 ml. 0,1 molar. Dan untuk volume 2 dan molaritas 2 adalah 75 ml dan 0,2 molar. Sesuai dengan perhitungan, kita dapatkan molaritas ketiga adalah 0,16 molar. Selanjutnya adalah kemolalan. Kemolalan atau molalitas menyatakan banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1000 gram zat pelarut. Larutan 1 molar berarti dalam 1000 gram pelarut terlarut 1 mol zat. Persamaan rumusnya adalah molal sama dengan mol zat dikalikan 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Sebagai contohnya buku paket halaman 210, sebanyak 9 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 200 gram air. Berapakah kemolaran larutan yang terbentuk? Dengan air C12 H1O16. Kita tentukan massa molekul relatif C6H12O6. Kita dapatkan 180. Lalu untuk molalitasnya adalah mol zat dikalikan 1000 per massa pelarut dalam gram.
Untuk menentukan mol Z, kita tentukan massa Z dibagi dengan massa molekul relatif Z tersebut, dan kita dapatkan 9 dibagi 180. Kita lanjutkan dengan mengalikan 1000 dikali dibagi 200. 200 adalah massa larutannya. Dari perhitungan ini dapat kita tentukan molalitas, yaitu 0,25 molar. Jadi kemolaran larutan glukosa adalah 0,25 molar. Baik, selanjutnya ada fraksi mol. Fraksi mol di sini merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara jumlah mol zat dalam larutan dengan jumlah total mol semua komponen dalam larutan. Disimbolkan dalam fraksi mol ini, mol zat terlarut adalah NT, mol zat pelarut adalah NP, dan fraksi mol zat terlarut adalah XT, dan fraksi mol zat pelarut adalah XP. Jadi yang pertama, fraksi mol dari zat terlarut adalah mol dari zat terlarut dibagi dengan total mol dari zat terlarut ditambah dengan mol zat pelarut. Yang kedua, untuk fraksi mol zat pelarut adalah mol zat pelarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Jumlah fraksi mol dari zat pelarut dengan fraksi mol zat terlarut adalah 1. Jadi total dari fraksi mol ini akan tepat 1. Tidak bisa lebih dari 1 atau tidak bisa kurang dari 1. Jadi kalian dapat menggunakan persamaan ini untuk menentukan apakah fraksi mol yang kalian hitung sudah tepat atau belum. Oke, sebagai contohnya, pada buku paket halaman 212, banyak 15 gram asam cuka CH3COH dilarutkan ke dalam 90 gram air. Berapakah fraksi mol zat terlarut dan zat pelarut yang terbentuk? Dengan ARC12, ARH1, dan ARO16. Maka untuk menentukan fraksi mol dapat kita tentukan dulu massa molekul relatif dari masing-masing zat, karena kita akan menentukan mol dari masing-masing zat. Untuk CH3COH, emernya ditentukan 60, dan emer dari H2O adalah 18. Maka dari masing-masing zat ini dapat kita tentukan mol. Pertama, mol CH3COH 15 gram dibagi dengan massa molekul relatifnya adalah 60. 15 bagi 60 adalah 0,25 mol. Itu adalah mol zat terlarut, karena CH3COH ini dilarutkan dalam air. Yang kedua adalah mol H2O atau mol zat pelarut. Maka massa dari H2O adalah 90 gram, kita bagi dengan massa molekul relatif H2O 18 gram. 90 dibagi 18 adalah 5 mol. Mol di sini adalah mol zat pelarut. Oke, selanjutnya dapat kita tentukan fraksi mol dari CH3COH atau zat terlarut, yaitu dengan membagi mol zat terlarut dengan total mol zat pelarut dan zat terlarut. 0,25 dibagi dengan 0,25 ditambah 5 akan dapat hasilnya adalah 0,05. Oke, selanjutnya untuk fraksi mol zat pelarut dengan cara yang sama dapat kita tentukan 5 dibagi dengan 0,25 ditambah 5 akan kita dapatkan hasilnya fraksi mol zat pelarut adalah 0,95. Kemudian untuk fraksi mol ini dapat kita cek lagi dengan cara menghitung jumlah dari fraksi mol yang kita dapatkan. 0,05 ditambah dengan 0,35 adalah 1. Oke, berarti sudah tepat, fraksi mol ini tepat 1. Jadi fraksi mol zat terlarut CH3COH adalah 0,05 dan fraksi mol zat pelarut H2O adalah 0,95. Perlu diingat juga untuk fraksi mol ini tidak memiliki satuan, karena yang kita bandingkan di sini adalah mol banding dengan mol. Maka satuannya akan saling habis membagi. Jadi penulisan untuk fraksi mol ini tidak memakai satuan dan hanya angka saja. Baik, itu tadi materi stoikiometri dan hukum dasar kimia. Untuk submateri persamaan kimia, penyentaraan kimia, perhitungan kimia, dan juga kadar. Semoga video pembelajaran ini mampu membantu memberikan penjelasan dalam belajar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikut.